Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan merasakan Tuhan hadir tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Mazmur pasal yang ke-127, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, firman Tuhan mencatat, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Sekali lagi saya ulangi bagian terakhir dari ayat ini, di sana dicatat, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu
tidur. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, membaca sekilas kalimat terakhir dari ayat ini sepertinya menyenangkan begitu ya. Sebab dikatakan di sana bahwa Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kontras dengan kalimat sebelumnya yang mencatat bahwa roti pun didapat atau diperoleh dengan susah payah begitu ya. Jadi waktu kita membaca kalimat terakhir dari ayat ini, kita seperti mendapatkan sebuah janji yang menenangkan hati kita karena dikatakan Tuhan itu menyediakan bahkan di saat kita tidur. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita sadari dan perlu kita perhatikan baik-baik juga bahwa ayat ini kemudian tidak serta-merta memberikan penjelasan tentang kemalasan begitu ya. Tidak kemudian serta-merta memberikan kita kebebasan untuk bermalas-malasan dengan sebuah anggapan atau dengan sebuah alibi bahwa loh kan firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan menyediakan bahkan di saat kita tidur. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun ayat ini justru membukakan satu kebenaran bahwa tidur itu kan berarti suatu kondisi di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga tidak mengetahui apa-apa. Tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Atau adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin waktu tidur tetap bisa berbuat apa-apa atau waktu tidur tetap tahu apa yang terjadi di sekitarnya? Rasanya tidak kan ya? Apalagi bagi yang tidurnya sangat nyenyak. Bahkan ada gempa bumi yang terjadi pun kita tidak tahu apa-apa. Nanti keesokan harinya ketika kita bangun dan diceritakan oleh orang lain, kita baru tahu kalau ternyata ada gempa bumi yang terjadi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidur itu kan benar-benar suatu kondisi di mana tulang-tulang kita, otot-otot kita, persendian kita, syaraf-syaraf kita semua melemah. Saya bahkan pernah mendengar ada orang yang berkata bahwa ketika tidur itu ada orang yang mau bunuh kita pun kita bahkan tidak tahu apa-apa. Jadi betul-betul tidur itu adalah suatu kondisi di mana keadaan kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak tahu apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi saudara, kebenaran yang harus kita tangkap pagi hari ini, justru pada keadaan seperti itu, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya. Pada saat kita lemah dan tidak berdaya, pada saat kita tidak tahu apa-apa, bahkan firman Tuhan katakan pada saat itulah Tuhan bekerja bagi kita. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan kita itu terlalu kreatif untuk menolong kita. Dia terlalu sangat-sangat punya banyak cara untuk menolong saya dan menolong Bapak Ibu Saudara semua. Dan cara-caranya Tuhan ketika Dia menolong kita itu sungguh-sungguh kadang tidak terpikirkan oleh kita. Di saat kita bersusah payah bekerja mungkin, di saat kita bahkan bersusah payah mencari, kita berusaha sekuat tenaga, ternyata firman Tuhan mengatakan, bahkan di saat kita tidur pun Tuhan sanggup untuk menyediakan bagi kita. Jadi saudara, tangkap pesan firman Tuhan hari ini, berhentilah untuk khawatir. Karena dalam keadaan kelemahan, karena dalam keadaan yang ketidaktahuan kita, dalam keadaan ketidakberdayaan sekalipun, Tuhanmu dan Tuhanku bertindak, bekerja untuk memberikan pertolongan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita dan janji firman-Nya ya dan amin. Dia beserta kita sepanjang hari ini. Tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih kepada Tuhan, Engkau meneguhkan hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang akan terus menuntun kami langkah demi langkah dengan segala kebaikan demi kebaikan Tuhan. Hari ini kami bangun dengan segala kemurahan Tuhan dan kami siap melangkah. Tuhan menyediakan bagi kami. Tuhan beserta kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami apapun yang akan kami kerjakan. Tuhan senantiasa buat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji.